Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Dilanjutkan aja nggak apa-apa. Aku kan juga mau mendengar. Oke, teman-teman, kita masuk di sesi yang ke-11 ya. Sesi yang ke-11 ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan keuangan negara dalam pendekatan yuridis ya. Lagi-lagi kita akan merelatekan bahwasanya keuangan negara itu pasti erat kaitannya atau erat hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman-teman ya. Ya, jadi keuangan negara dalam pendekatan yuridis itu ada 3 poin yang perlu teman-teman pahami. Poin yang pertama itu adalah terkait dengan aspek penting. Kenapa kemudian aspek penting? Jadi aspek penting di sini itu adalah keuangan negara merupakan aspek ya yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, biasanya kalau kita mendengar aspek keuangan negara itu kan itu aspek yang penting kaitannya juga dengan Menteri Keuangan gitu ya teman-teman ya. Kemudian pengaturan konstitusional. Jadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 itu mengatur keuangan negara secara tegas. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat atau membaca hal tersebut itu di pasal 23 UUD 45. Kemudian terkait dengan prinsip pengelolaan, jadi kalau prinsip pengelolaan keuangan negara itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian ini juga harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat. Ya, jadi yang namanya keuangan negara itu memang sangat riskan sekali. Tidak kemudian semuanya itu akan digelontorkan itu enggak, teman-teman. Ya, seperti masalah peredaran mata uang pun kan juga menjadi perhitungan juga nih, teman-teman. Kemudian pengertian keuangan negara nih. Nah, jadi biar teman-teman itu tahu, loh ini Pak Re ini sedang membahas masalah kepentingan negara. Definisi luas dari keuangan negara itu adalah mencakup segala hal yang terkait dengan pengelolaan ya. Pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan milik negara. Pokoknya kalau diingat-ingat kalau terkait dengan keuangan negara itu pengelolaan, pengelolaan dan penggunaan sumber daya. Bukan sumber daya manusia ya, sumber daya keuangannya itu sendiri. Kemudian aspek pengelolaan ya, aspek pengelolaan di sini itu meliputi negara ya, pengeluaran negara. Kemudian juga ada proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban negara. Kemudian terkait dengan tujuan utama. Tujuan utamanya itu untuk apa sih? Nah, kalau kita balik lagi ya ke tujuan utama dari keuangan negara, pastinya sesuai dengan amanah UUD 45 bahwasanya tujuan utama dari keuangan negara itu salah satunya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kesejahteraan rakyat, kemudian juga untuk keadilan sosial. Nah, melalui apa? Melalui kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Ya. Jadi negara ini kan kaya itu bukan dilihat dari sisi dia punya uang berapa, tidak. Jadi akan banyak aspek sekali yang nanti perlu dipahami oleh teman-teman ya. Jadi nanti kalau materi keuangan negara ini nanti teman-teman bisa masuk di materi hukum administrasi negara. Kemudian juga nanti akan ada materi tersendiri terkait dengan keuangan negara. Kemudian ruang lingkup keuangan negara itu apa saja sih? Nah, saya membuat 4 roadmap terkait dengan ruang lingkup keuangan negara. Mapping yang pertama itu terkait dengan penetapan anggaran. Nah, berarti anggaran itu sebenarnya sudah ditetapkan. Dilihat nanti di pasal 23 UUD 45 yang mengatur hak DPR ya, hak DPR dalam menetapkan anggaran dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan. Jadi yang menetapkan anggaran itu adalah DPR ya teman-teman ya.
Kemudian terkait dengan kebijakan moneter negara. Saat kita berbicara masalah kebijakan moneter negara, maka teman-teman nanti bisa membaca di pasal 23A, ya, huruf A UUD 45 yang mengatur kebijakan moneter negara. Saya tidak akan kemudian menjelaskan secara rinci, karena sebenarnya materi ini hanya materi pengantar ya teman-teman ya, materi irisan dari hukum administrasi negara. Kemudian terkait dengan pinjaman luar negeri ya, nanti teman-teman juga bisa baca di pasal 23B UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang pinjaman luar negeri. Kemudian di poin pengawasan. Nah, jadi pembentukan lembaga pengawasan seperti BPK itu untuk memeriksa penggunaan anggaran. Ya, jadi BPK itu Badan Pengawas Keuangan itu tuh berkewajiban ya atau berwenang kemudian melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran. Kemudian APBN ya, APBN dan karakteristik undang-undang terkait dengan anggaran pembelanjaan anggaran APBN. APBN itu apa teman-teman? Anggaran apa teman-teman? Mana ini mahasiswanya? Anak hukum APBN tahu nggak ya? Anggaran bantuan. Bus, kok anggaran bantuan nih piye? Nah, Pak dosen. Apa nih? Anggaran? Mas Didi? Anggaran pendapatan negara. Anggaran pendapatan B-nya apa nih berarti? Belanja negara. Yes, anggaran pendapatan dan belanja negara ya. APBN. APBN. Yes, APBN ya. Jadi APBN itu adalah dokumen keuangan negara, kemudian yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran. Ya, kayak kalau teman-teman membuat buku ya debit dan kredit tuh, kemudian terkait dengan sumber pendapatannya itu mencakup pajak, kemudian ada PNBP ya, kemudian ada yang namanya pinjaman negara. Nah, tujuan pembangunannya itu untuk apa? Untuk membiayai program pemerintahan. Balik lagi ya ke amanah UUD 45 bahwasanya program pemerintahan itu adalah terkait dengan kesejahteraan, kemudian keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Lah, kemudian kita masuk ke penyusunan APBN. Jadi penyusunan APBN di sini itu ada 4 poin penting atau 4 mekanisme. Mekanisme yang pertama itu terkait dengan perencanaan atau plan ya. Jadi di sini didasarkan pada prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RKP. Ya, itu memang sudah kemudian dikonsepkan. Kemudian terkait yang kedua itu masalah pembahasan. Jadi nanti akan dibahas bersama ya antara pemerintah dengan DPR. Kemudian persetujuan, kalau kita berbicara masalah persetujuan artinya di sini persetujuan ini memang sudah disetujui oleh DPR yang kemudian dijadikan undang-undang yang mengikat. Kemudian terkait dengan implementasi atau penerapan ya itu menjadi acuan. Nah, acuan untuk apa? Balik lagi ke konsep dari keuangan negara. Konsep dari keuangan negara itu adalah apa? Pengelolaan keuangan negara selama 1 tahun anggaran saja. Gitu ya. Kemudian karakteristik undang-undang tentang APBN. Yang pertama, karakteristiknya itu adalah bersifat tahunan. Ya, disusun setiap tahun, juga berlaku selama 1 tahun. Kemudian yang kedua itu karakteristik dari undang-undang terkait dengan APBN itu dapat direvisi. Dapat direvisi ini maksudnya itu adalah tidak kaku ya, tidak kaku dan dapat diubah sesuai dengan kondisi ekonomi atau kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang keempat mengikat ya, memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak setelah kemudian ditetapkan. Lah yang keempat itu adalah transparan. Jadi harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tentunya. Kemudian terkait dengan pajak pungutan dalam sistem keuangan negara. Saat kita berbicara masalah pajak,
eh, dan pungutan, maka kita harus tahu dulu dasar hukumnya nih teman-teman ya. Dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang eh, Negara Republik Indonesia tahun 45. Nanti teman-teman bisa baca pasal pasal 23A ya, 23A terkait dengan pungutan pajak, kemudian juga ada pungutan wajib yang kemudian diatur melalui undang-undang. Nah, setelah tadi ada dasar hukum, kita juga tahu nih instrumen pentingnya itu apa saja sih. Nah, instrumen penting di sini itu adalah sumber utama pendapatan negara. Jadi kontribusi lebih dari 80% APBN itu digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ya, jadi kalau pembangunan dan pelayanan publiknya kemudian tidak sesuai, itu juga berarti tanda kutip atau kita harus bertanya-tanya nih ya. Kemudian kewajiban warga. Jadi terkait dengan kewajiban warga itu adalah pembiayaan pembangunan nasional. Nah, partisipasi masyarakat di sini itu didasarkan pada prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi, yang namanya pajak dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita juga harus tahu nih, pajak itu sebenarnya apa sih? Nah, walaupun nanti teman-teman akan dapat mata kuliah hukum pajak sendiri ya teman-teman, ini hanya sebagai pengantar saja. Jadi di sini pajak itu adalah kontribusi kemudian yang akan dibayarkan ya, masyarakat itu kepada negara. Jadi nanti sudah diatur oleh hukum dan tanpa imbalan langsung yang kemudian ditetapkan oleh pembayar pajak. Nah, pembayaran pajak itu yang bagaimana sih pembayaran pajak itu? Warga negara itu melaksanakan kewajiban pajak ya. Mereka itu melalui layanan perpajakan yang kemudian sudah disediakan oleh pemerintah. Ada yang namanya pajak bumi dan bangunan, ada yang namanya pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Kemudian administrasi pajak yang di sini itu akan memastikan kepatuhan dan keteraturan dalam sistem pemungutan pajak. Setelah tadi kita tahu pembayaran pajak, kemudian administrasi pajak, maka kita harus tahu nih manfaat pajak itu sebenarnya yang seperti apa. Jadi pajak itu digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Ya, balik lagi ke situ. Kemudian terkait dengan fungsi pajak. Jadi fungsi pajak itu yang pertama terkait dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan di sini pajak menjadi sumber utama pendanaan negara untuk membiayai kegiatan dan pengeluaran publik tentunya. Kemudian layanan dasar ya, membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kemudian ada kesehatan, juga terkait dengan infrastruktur tentunya. Kemudian terkait dengan program sosial. Nah, program sosial di sini itu mendukung program-program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, peran pajak itu bagaimana? Jadi peran pajak ini saya buat menjadi dua. Yang pertama itu dia sebagai instrumen stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua sebagai sumber investasi pembangunan. Kalau kita berbicara sebagai stabilitas ekonomi, maka pajak itu kemudian berperan penting dalam perekonomian negara. Kita tahu bahwa instrumen itu untuk mencapai stabilitas ekonomi, pajak itu digunakan juga untuk ya mendukung kebijakan fiskal di sebuah negara tentunya. Ya. Jadi di sini selain mendukung kebijakan fiskal, juga mengurangi ketimpangan sosial, juga merangsang pertumbuhan ekonomi terkait dengan pajak. Saat kita membandingkan terkait dengan instrumen tadi ya, terkait dengan stabilitas ekonomi, yang kedua ini adalah sumber investasi pembangunan. Saat kita berbicara masalah sumber investasi pembangunan, maka dengan pendapatan dari pajak, negara itu dapat kemudian melakukan investasi dalam sektor-sektor yang vital. Nah, sektor yang vital ini itu untuk apa? Pastinya untuk kemajuan dan pembangunan ya. Seperti yang yang sering kita tahu terkait dengan pembangunan jalan, ya fasilitas nih ya, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lagi fasilitas umum lainnya yang kemudian mempunyai manfaat
bagi masyarakat luas. Kemudian terkait dengan dasar hukum penerapan pajak, nanti teman-teman bisa melihat di pasal 23A, ya, pasal 23B, kemudian juga pasal 33 ayat 2, ya, UUD 45. Nah, kemudian terkait dengan tujuan pajak itu apa saja sih? Saya membuat 4 poin penting terkait dengan tujuan pajak. Yang pertama itu kaitannya dengan keadilan sosial. Keadilan sosial di sini itu maknanya adalah menciptakan keadilan sosial melalui apa? Melalui distribusi pendapatan yang merata. Tujuan dari pajak. Kan kemudian disesuaikan. Kemudian terkait dengan pembangunan. Jadi pembangunan di sini titik poinnya itu adalah mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor atau di banyak sektor. Ada sektor pemerintahan, ada sektor kesehatan, ada sektor pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemudian terkait dengan layanan publik. Nah, layanan publik ini digunakan sebagai peningkatan layanan publik untuk masyarakat, ya, untuk mencapai good governance nih. Kemudian terkait dengan kesejahteraan itu adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat secara menyeluruh, ya. Lah kemudian ada pajak, juga ada pungutan. Pungutan sendiri itu apa sih? Ya. Jadi pungutan di sini itu adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk keperluan tertentu di luar kategori pajak. Jadi berbeda kemudian dengan pajak ya teman-teman ya. Kemudian bentuk dari pungutan itu apa? Bentuk dari pungutan itu berupa retribusi atau bentuk pungutan lain yang diwajibkan untuk mendanai kegiatan atau layanan publik tertentu. Karakteristiknya itu berbeda dengan pajak. Kalau pungutan itu umumnya memiliki imbalan langsung terkait dengan layanan atau fasilitas spesifik. Ya kayak retribusi, ya retribusi pasar gitu ya. Kemudian masalah parkir gitu. Kemudian terkait dengan pengaturan pungutan, itu nanti teman-teman juga bisa melihat di pasal 23A yang menyatakan bahwa setiap pungutan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian terkait dengan transparansi, pungutan yang dilakukan harus mengikuti prosedur yang transparan, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian transparansi ini itu meliputi mekanisme penetapan ya teman-teman ya. Selain mekanisme penetapan, itu ada yang namanya pengumpulan, juga penggunaan dananya itu jelas. Serta adanya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dari pungutan tersebut. Kemudian pungutan dalam kategori retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas penyediaan barang atau jasa tertentu yang kemudian bersifat khusus ya. Ada retribusi parkir, ada pasar yang kemudian tadi saya sebutkan ya. Ada terkait dengan pelayanan publik lainnya. Kayak pembuatan akta lahir itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman membuat 40 hari setelah kelahiran anak maka gratis. Tapi setelah lebih dari 40 hari maka teman-teman akan dikenakan retribusi nih. Kalau nggak salah tuh 40 ribu. Kemudian peran pajak dan pungutan. Jadi di sini peran pajak dan pungutan terkait dengan pendanaan pemerintah, kesejahteraan umum dan keadilan pemerataan. Saat kita berbicara masalah pendanaan pemerintah, maka pajak dan pungutan itu memberikan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, ya tentunya. Kemudian terkait dengan kesejahteraan umum, di sini mewujudkan kesejahteraan umum dan mendanai sektor-sektor seperti pendidikan, kemudian kesehatan, juga ada yang namanya infrastruktur. Kemudian terkait dengan keadilan dan pemerataan, ya. Keadilan dan pemerataan di sini itu didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan yang kemudian tertuang dalam UUD 45. Nah, kemudian ada hal yang terkait dengan kerugian
keuangan dan pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu terkait dengan pengelolaan ya, karena sebenarnya keuangan negara itu adalah pengelolaan eh, keuangan negara. Jadi di sini penggunaan anggaran negara itu harus transparan, efisien dan fleksibel. Terkait dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan di sini itu adalah evaluasi nih teman-teman. Evaluasi dalam apa? Dalam tadi pengelolaan keuangan, juga terkait dengan penggunaan. Selain pengelolaan, penggunaannya pun juga kemudian dievaluasi. Yang ketiga itu adalah identifikasi kerugian. Saat kita berbicara masalah identifikasi kerugian, maka yang diidentifikasi itu adalah kehilangan atau penyalahgunaan sumber daya negara. Ya, entah itu hilang, ya, kemudian entah itu memang disalahgunakan oleh oknum. Kemudian pencegahan, ya, di sini pencegahannya itu adalah mencegah dari penyalahgunaan anggaran yang kemudian merugikan negara. Jadi sebenarnya 4 poin itu tuh saling berkaitan nih teman-teman. Ada sebab juga ada akibat. Kemudian kerugian keuangan negara. Jadi definisi dari kerugian keuangan negara di sini itu adalah kehilangan atau penyalahgunaan sumber daya milik negara. Lah, penyebabnya itu apa sih? Ya, kan kemudian kan kalau kita tarik dari kerugian keuangan negara itu kan lah sebabnya opo gitu ya. Jadi penyebabnya itu adalah penyalahgunaan anggaran, adanya korupsi, kemudian pengelolaan yang tidak transparan atau memang lalai. Ya. Kemudian dampaknya itu apa? Dampaknya saat kemudian ada kerugian keuangan negara, pasti stabilitas ekonomi akan apa tuh namanya merugi. Juga terkait dengan menghambat pembangunan. Kemudian pemeriksaan keuangan negara itu ada 4 tahap. Yang pertama itu terkait dengan proses evaluasi. Jadi kalau proses evaluasi di sini itu pasti akan mengevaluasi terkait dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tadi kemudian diindikasi mengalami kerugian. Kemudian tujuan utamanya itu apa sih? Nah, tujuan utamanya pasti memastikan bahwa dana tersebut itu sesuai dengan perencanaan, kemudian ketentuan, juga prinsip pengelolaan yang baik. Kemudian lembaga yang berwenang. Jadi lembaga yang berwenang di sini itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau kita berbicara masalah BPK, maka lembaga di sini itu adalah lembaga yang kemudian kewajibannya adalah sebagai pemeriksa, ya, pemeriksa keuangan negara. Nah, dasar hukumnya nanti teman-teman bisa lihat nih terkait dengan wewenang BPK pada UUD 45 di pasal 23E kalau enggak D. Kemudian kewenangan BPK. Jadi kewenangan BPK itu ada 3 aspek penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu terkait dengan audit laporan keuangan. Jadi BPK itu berwenang untuk mengaudit, ya, baik dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Kemudian pemeriksaan transaksi mencakup semua transaksi keuangan termasuk pengeluaran, kemudian ada yang namanya penerimaan, juga terkait dengan aset. Kemudian rekomendasi, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran tentunya. Kemudian fungsi pengawasan dalam pemeriksaan keuangan negara, ya, terkait dengan pengawasan penting itu sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran lagi-lagi ya. Kemudian nanti ada dasar perbaikan ya, di sini akan ada tindak perbaikan dari instansi pemerintahan, kemudian jika ditemukan indikasi, nah balik lagi ya tadi ya, indikasi penyalahgunaan, kemudian dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum yang kemudian diperlukan. Nah, kemudian peran pemeriksaan dalam mengatasi kerugian negara itu apa saja? Yang pertama, peningkatan trust pada publik atau kepercayaan nih, ya, terkait dengan akuntabilitas, kemudian juga transparansi tentunya. Kemudian mencegah penyelewengan. Nah, jadi budaya akuntabilitas ini nanti akan meminimalisir resiko penyalahgunaan dana negara. Mengidentifikasi penyimpangan, kalau kita memperhatikan identifikasi penyimpangan, artinya ya kita itu akan mendeteksi di mana sih potensi kerugian yang kemudian bisa
diketahui melalui pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan negara. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman nanti bisa baca terkait dengan peran pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Begitu teman-teman, ini untuk yang sesi 11.